Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, baru wal yatama wal masakin. Ya. Baru kemudian anak yatim, orang-orang miskin, wabnas sabil, orang-orang yang dalam perjalanan. Ya. Wasailin, dan orang-orang yang meminta-minta. Wa fir riqab. Kalau saya ya maaf ini kalau ada saudara atau siapa, orang-orang yang suka jadi Pak Ogah, yang suka jadi tukang parkir, itu lebih bukan pekerjaan, tapi kepada sailin, orang-orang yang maaf miskin, dia minta-minta. Karena orang miskin itu masih berani meminta. Apa bedanya sama fakir? Nih dikit lagi, ini asnaf zakat. Kalau fakir itu sampai kurangnya pada level dia memang kalau ukurannya makan ya, ukuran makan itu dia tidak makan, kurang makan. Kalau orang miskin itu dia mampu ya, pangannya ada tapi memang tidak standar, kurang. Bahkan fakir itu sebenarnya tidak hanya meliputi soal harta, tapi mental, kemauan. Ya, fakir. Ya, makanya asyaitonu ya'idukumul faqr, rasa takut. Ya. Ya. Jadi lebih luas. Sehingga orang-orang yang fakir justru malu untuk meminta. Tuh, jadi kalau misalnya ada orang yang meminta ya wajar-wajar saja, karena memang lisaili wal mahrum. Orang-orang yang beriman itu orang-orang yang katanya innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallina alladziina hum 'ala salatihim daimun walladziina fi amwalihim haqqum ma'lum. Jadi kalau orang yang salatnya sudah daim, sudah rutin, sudah menjadi darah daging, harusnya punya dalam hartanya selalu ada jatah-jatah bagi orang lisaili wal mahrum. Bagi orang yang meminta dan orang yang mau menjaga kehormatannya, artinya tidak meminta. Jadi justru dia nyari-nyari, bukan ngumpet-ngumpet. Ya, walaupun fenomenanya sekarang banyak orang yang meminta juga bukan karena fakir atau miskin, lebih kayak dia ustadz. Gitu. Iya, ya kalau kita memang punya bukti nggak mau ngasih, ya itu hak kita. Tapi kalaupun meminta, bagaimana ustadz kita ketipu? Ya soal ketipu itu soal urusan dia, kita ya tetap. Tapi ustadz saya mau milih-milih, ya itu hak, silakan, hak antum, hak kita semua gitu. Mau milah-milah yang kelihatannya memang butuh banget, ya itu silakan saja, itu hak kita semua. Jadi tidak ada paksaan. Ya, kadang-kadang dipaksa juga, ya tolonglah yang punya saudara, yang punya kenalan, temen yang suka jadi tukang parkir, jangan suka maksa. Apalagi sampai kejadian kemarin di mana itu, di Karawang ya, parkir dikasih 2.000, mintanya 5.000. Itu nggak berkah itu. Makanya hidup uangnya banyak tapi nggak akan berkah. Nggak akan berkah. Uangnya banyak, pengemis itu nggak akan berkah. Ya. Wasailina wa fir riqab. Ya. Wa aqama shalah, dan kemudian mendirikan salat. Wa ataz zakat, dan menunaikan zakat. Jadi urutannya itu seperti itu. Ya. Wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menepati janjinya, sumpahnya apabila mereka bersumpah berjanji. Wassabirina fil ba'sa'i wad-dharra, dan orang-orang yang sabar ya, dalam kesabaran yang kuat ya. Ya, sabar itu ada macam-macam. Ada sabar dalam ibadah, sabar dalam musibah, sabar dalam apa? Satu lagi. Dalam tahniyah. Dalam apa? Kebahagiaan. Ya, kita tinggal tunggu aja masanya itu berputar. Bersabar enggak? Kadang-kadang wah, keletek-keletek pengen ngafal Quran, udahan. Ngaji tahsin, kerebuk datang 20 orang ngaji tahsin. Baru babi bubam bani bam, besoknya kabur, bubar, belum sampai ya udah bubar, habis. Ya itu sabar dalam ibadah.
Makanya nasihat Nabi Khidir kepada Nabi Musa, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Dalam surat Al-Kahfi ayat 68, kalau mau sabar dalam ibadah, banyak-banyak sering-sering mengupdate ilmu. Saya bilang mengupdate kenapa? Ada ilmu yang mungkin belum kita tahu, ada ilmu yang sudah setengah kita tahu, ada ilmu yang mungkin kita tahu dan kita perlu refresh. Untuk apa? Untuk menebalkan kesabaran. Orang yang saya yakin yang sudah sabar bisa istiqomah sholat berjamaah, saya yakin ilmu tentang bagaimana keutamaan sholat berjamaah, hadis-hadisnya segala macam, itu pasti lebih lengkap dibandingkan orang-orang yang mudah. Bahkan mungkin nggak tahu, mudah meninggalkan, maka mungkin dia nggak tahu sama sekali. Ada yang duduk udah sampai musola aja beda-beda. Ada yang duduk masih buka HP lagi. Ada yang udah sambil ini misalnya sambil kerjanya di jalan atau pulang kerja. Udah mau iqomat, ada yang orang lari-lari wudu. Dari tempat wudunya juga lari. Itu juga nggak tahu dia. Harusnya dari tempat wudu nggak boleh lari. Menuju salat berjamaah itu nggak boleh lari. Salat Salat Jumat. Ya, ada selah-selah kata Nabi, bagusnya saf pertama kedua. Ya, orang-orang disingkirin semua. Itu nggak boleh. Terlarang. Termasuk orang yang udah datang duluan ngalangin orang yang kemudian, itu juga dosa. Karena dia menghalangi orang menjalankan sunnah. Tapi kaidahnya apa? Kaidahnya apa? Manahaitukum amri fajtanibuh. Jadi menghindari larangan didahulukan sebelum menjalankan perintah. Sekalipun itu wajib. Ya, jadi menghindari mudorot, menghindari larangan kayak tadi misalnya. Kata Nabi, jangan merusak atau mengganggu celah-celah bahu orang yang sudah duduk di masjid. Makanya kalau yang tahu, lebih baik diri di belakang nungguin. Ntar kira-kira orang bergerak mau sholat sunnah qobliyah Jumat, baru dia maju. Itu nggak boleh. Paling rendah hukumnya makruh karena melanggar larangan